Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Srihartati dengan NIM 08011282227060. Di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh soal geometri, yang mana pada soal pertama itu berbunyi tentukan persamaan bidang phi sama dengan 0 melalui 3 buah titik, yang mana titik A memiliki nilai negatif 2,3,5, titik B 4, negatif 6,8, dan titik C memiliki nilai 7,1,2. Untuk penyelesaiannya sendiri, tahap pertama kita menggunakan persamaan vektoris bidang, yang mana pada persamaan vektoris bidang itu kita tetapkan dulu yang titik yang kita ingin jadikan titik tetap, dan setelah itu kita tentukan vektor arah bidangnya. Karena di sini saya memilih titik A sebagai titik tetap, maka vektor arah bidangnya itu adalah vektor AB dan vektor AC. Nah, misalkan titik A negatif 2,3,5 sebagai titik tetap, dan vektor AB dan vektor AC itu sebagai vektor arah bidang phi sama dengan 0, kita dapat tuliskan X, Y, Z-nya itu sama dengan titik A, yaitu negatif 2,3,5 ditambah lambda dari vektor AB, yang mana vektor AB ini merupakan pengurangan dari titik B dikurang dengan titik A. Kita dapat ketahui tadi titik B-nya 4 dikurang dengan titik A-nya negatif 2, lalu negatif 6 dikurang dengan 3, dan 8 dikurang dengan 5, ditambah mu vektor AC. Nah, vektor AC ini sendiri itu pengurangan dari titik C dikurang dengan titik A. Kita dapat ketahui tadi nilai titik C itu 7 dan titik A-nya negatif 2, maka 7 dikurang 2, 1 dikurang 3, 2 dikurang 5. Nah, setelah kita mensubstitusikan semua nilai yang ada, kita dapat mengurangkan maupun menjumlahkan nilai-nilai yang sudah kita tulis tadi. Maka diperoleh nilai X, Y, Z sama dengan negatif 2,3,5 ditambah lambda 4 dikurang negatif 2 itu 6, negatif 6 dikurang 3 itu negatif 9, dan 8 dikurang 5 itu 3, ditambah mu 7 dikurang negatif 2 itu 9, 1 dikurang 3 itu negatif 2, dan 2 dikurang 5 itu negatif 3. Setelah kita menjumlahkan dan mengurangkan, maka kita peroleh persamaan A, dan persamaan ini disebut persamaan vektoris bidang pada phi sama dengan 0. Setelah kita menemukan nilai dari persamaan vektoris bidang phi sama dengan 0 ini, kita ke langkah kedua, yaitu persamaan parameter bidang, yang mana persamaan vektoris bidang yang kita peroleh dari persamaan A itu akan kita tulis dalam bentuk persamaan parameter bidang, yang mana pada persamaan parameter bidang ini nilai X, Y, Z ditulis terpisah. Kita dapat ketahui bahwa posisi nilai X itu berada pada titik 1, yaitu negatif 2, 6, dan juga 9. Karena baris dari 6, negatif 9, 3 ini berada pada lambda, kita tinggal tambahkan lambdanya saja. Kemudian untuk yang baris pada nilai 9, negatif 2 dan negatif 3 ini berada pada mu, kita tinggal tambahkan mu saja, atau kita kalikan terlebih dahulu lambda dengan nilai 6, negatif 9 dan 3, kemudian kita tambah dengan nilai yang sudah dikalikan dengan mu, yang mana mu ini dikalikan dengan nilai 9, negatif 2, negatif 3, sehingga diperoleh nilai di bawah ini, yaitu X-nya sama dengan negatif 2 ditambah 6 lambda ditambah dengan 9 mu. Untuk Y-nya itu pada kolom kedua, yaitu 3 dikurang dengan negatif 9 lambda lalu dikurang 2 mu. Untuk Z-nya itu ada 5 ditambah 3 lambda lalu dikurang 3 mu. Setelah kita menuliskan persamaan parameter bidang, kita peroleh persamaan nilai B. Untuk langkah yang kedua itu ada persamaan linear bidang, yang mana kita dapat tuliskan tadi persamaan vektoris bidang atau persamaan A yang kita sudah peroleh merupakan bentuk persamaan bidang melalui titik A negatif 2,3,5 dengan vektor arah. Kita tentukan bahwa nilai vektor A itu 6, negatif 9,3, dan vektor B-nya itu 9, negatif 2, negatif 3.
Vektor normal bidang V sama dengan 0 adalah vektor yang tegak lurus kedua vektor arah bidang. Misalkan vektor N adalah vektor normal bidang, V sama dengan 0, maka vektor N tegak lurus dengan vektor A dan vektor N itu tegak lurus dengan vektor B. Dengan demikian kita peroleh sebuah perkalian antara nilai vektor A dan vektor B. Nah, kita di sini menggunakan perkalian kofaktor yang mana setelah diketahui bahwa nilai vektor A tadi yaitu 6, -9,3 dan nilai vektor B itu 9, -2, -3. Kemudian kita letakkan bahwa nilai sesuai dengan hukum dari nilai kofaktor untuk mencari sebuah determinan itu kita letakkan vektor A pada baris kedua dan vektor B itu pada baris ketiga. Kemudian untuk perkaliannya sendiri, cara mengalikannya itu kita dapat terlebih dahulu memilih titik mana yang nantinya kita akan kalikan atau akan cari nilainya terlebih dahulu. Misalnya di sini kan titik I, maka kita ambil nilai dari kolom yang selain titik I. Karena dalam kolom titik itu ada 6 dan 9, maka nilai yang akan kita ambil untuk titik itu -9, -2, 3, dan -3. Begitupun dengan titik J. Kalau kita ingin mencari titik J, kita tinggal ambil nilai yang selain dari kolom J, yaitu nilai 6, 9, 3, dan -3. Untuk nilai titik K sendiri juga sama halnya seperti mencari nilai titik I dan titik J, yaitu kita cari nilai yang selain dari kolom nilai K, yaitu 6, 9, -2, dan -9 dan -2. Nah, setelah kita memperoleh nilai yang nantinya kita akan cari, kita tinggal mengalihkan nilai-nilai tersebut. Nah, dari nilai titik I ini sendiri kan kita peroleh -9, -2, 3, dan -3 nih. Nah, kita tinggal kalikan saja. -9 dikali -3 dikurang dengan 3 dikali -2. Kemudian karena di sini tadi pengurangan, maka kita tulis juga di sininya pengurangan. Nah, kemudian kita kalikan lagi. 6 dikali -3 dikurang 3 dikali 9. Lalu karena ini penjumlahan, maka kita tulis di sininya penambahan. Kemudian kita tuliskan seperti tadi, 9 dikali -2, kemudian -9 dikali 9. Setelah kita mengurutkan perkalian yang sudah kita tulis ini, kita tinggal lakukan perkalian dan pengurangan serta penjumlahan. Nah, untuk -9 dikali -3 itu hasilnya 27, dikurang 3 dikali -2 itu -6, dikurang 6 dikali -3 itu -18, dikurang 3 dikali 9 itu -27, ditambah 6 dikali -2 itu -12, dikurang -9 dikali 9 itu -81. Nah, setelah itu kita kurangkan saja, 27 dikurang -6 itu 33, dikurang -18 dikali -27 itu -45. Karena di sini minus, hasilnya -45 dan di sini dikurang, maka kita memperoleh nilainya itu 45 tetap. Kemudian ditambah -12 dikurang -81, maka hasilnya 69. Jadi kita peroleh bahwa nilai dari vektor N itu merupakan 33,45,69. Persamaan bidang yang dicari adalah persamaan bidang yang melalui sebuah titik A, yang mana titik A-nya itu 2, -5,4 dengan vektor normal yang sudah kita peroleh yaitu 33,45,69. Untuk persamaan bidang melalui sebuah titik A dalam kurung X, Y, Z dengan vektor normalnya yaitu vektor N itu dalam kurung A, B, C. Berarti kita inisialisasikan bahwa nilai dari vektor N yang kita peroleh tersebut sebagai nilai A sama dengan 33, B-nya itu sama dengan 45, dan C-nya itu 69 adalah nilai A. Ini formulasi yang nantinya kita akan pakai untuk persamaan bidang, yaitu A dalam kurung X dikurang X1 ditambah B dalam kurung Y dikurang Y1 ditambah C dalam kurung Z dikurang Z1 sama dengan 0.
Dalam hal ini diketahui titik A-nya itu, ini titik A yang nantinya kita akan pakai sebagai nilai X1, Y1, dan Z1. Nah, titik A di sini saya memilih nilai negatif 2,3,5 dan vektor normal dari vektor N itu kita ketahui tadi 33,45 dan 69. Maka kita tuliskan saja formulasinya terlebih dahulu, yaitu A dalam kurung X dikurang X1 ditambah B dalam kurung XY dikurang Y1 ditambah C dalam kurung Z dikurang Z1. Kemudian kita tinggal substitusikan saja nilainya, yang mana nilai A tadi kita sudah ketahui bahwa nilai A itu 33, nilai B-nya 45, dan nilai C-nya 69. Kemudian untuk X1-nya, itu X1 adalah X1 dari A yaitu negatif 2, Y1-nya juga negatif, Y1-nya 3, dan Z1-nya itu 5. Setelah kita substitusikan, kita peroleh sebuah persamaan yaitu 33 dalam kurung X ditambah 2 ditambah 45 dalam kurung Y dikurang 3 ditambah 69 dalam kurung Z dikurang 5 sama dengan 0. Di sini tinggal kita kalikan saja, 33 dikali X itu 33X, 33 kali 2 itu 66, ditambah 45 dikali Y, 45Y, 45 dikali negatif 3 itu negatif 135, ditambah 69 dikali Z itu 69Z, 69 dikali negatif 5 itu negatif 345 sama dengan 0. Kemudian kita pisahkan yang mana yang memiliki variabel X, Y, Z dan tidak memiliki variabel. Lalu kita jumlahkan. Di sini 33X kita turunkan saja karena tidak ada angka yang memiliki variabel yang sama yaitu X, cuman ada satu ini saja. 33X ditambah 45Y ditambah 69Z. Untuk angka yang tidak memiliki variabel itu ada 66, kita kurangkan dengan 135 dikurang 345. Jadi hasilnya negatif 414. Maka kita peroleh persamaan C yaitu 33X ditambah 45Y ditambah 69Z dikurang 414 sama dengan 0. Untuk soal yang kedua itu nyatakan persamaan bidang V sama dengan 33X dikurang 45Y ditambah 69Z ditambah 414 sama dengan 0 dalam bentuk persamaan normal Hess, yang mana dalam persamaan normal Hess itu kita memiliki formulasi berupa X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma. Nah, bentuk normal dari persamaan bidang V itu kita ketahui kan tadi di dalam soalnya 33X dikurang 45Y ditambah 69Z ditambah 414 sama dengan 0. Nah, untuk mencari nilai P-nya sendiri, setelah kita mencari nilai X cos alpha ditambah Y cos beta ditambah Z cos gamma, nah kita akan mencari nilai P, yang mana nilai P-nya itu sendiri itu merupakan nilai negatif D per akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah C pangkat 2, dan nilai tersebut harus positif. Nah, kemudian di sini untuk nilai mutlak M-nya itu kita inisialisasi dengan akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Nah, untuk nilai A, B, C ini sendiri kita ambil saja bahwa nilai A itu sama dengan nilai X yaitu 33, nilai B-nya itu sama dengan nilai Y yaitu negatif 45, dan nilai C-nya itu sebagai nilai Z yaitu 69. Kita langsung tuliskan saja formulasinya itu cos alpha sama dengan A per nilai mutlak N sama dengan A per akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah C pangkat 2. Untuk nilai A-nya tadi sudah kita ketahui ya bahwa nilai A itu 33 per A pangkat 2 yaitu 33 pangkat 2 ditambah B pangkat 2 negatif 45 pangkat 2 ditambah C pangkat 2 yaitu 69 pangkat 2. Lalu kita jumlahkan 33 per akar 1000, untuk 33 pangkat 2 itu 1089 ditambah negatif 45 pangkat 2 itu 2025 ditambah 69 pangkat 2 itu 4761. 1089 ditambah 2025 ditambah 4761 itu 7875. Maka kita peroleh nilai dari cos alpha yaitu 33 per akar 7875. Untuk cos betanya sendiri itu tidak jauh berbeda dari cos alpha, hanya saja kita rubah
nilai A-nya menjadi nilai B. Jadi di sini kita dapat substitusikan secara langsung bahwa nilai B-nya itu negatif 45 dan nilai dari nilai mutlak N-nya kita sudah peroleh dari penjumlahan yang pertama, penjumlahan dari cos beta. Karena nilai atau perumusannya sama, maka nilainya juga sama, yaitu akar 7.875. Diperolehkan nilai cos beta yaitu negatif 45 per akar 7.875. Untuk cos gamanya sendiri tidak jauh berbeda juga dengan cara mencari nilai cos alfa dan cos beta, hanya kita rubah nilai dari A dan B-nya menjadi nilai C. Jadi C per mutlak N, yang mana nilai mutlak N-nya tadi kita sudah ketahui bahwa hasilnya itu akar 7.875. Kemudian untuk nilai C-nya itu 69, maka 69 per akar 7.875. Setelah kita memperoleh nilai cos alfa, cos beta, dan cos gamma, kita akan mencari nilai P, di mana nilai P-nya ini untuk formulasi nilai P sendiri yaitu negatif D per akar A pangkat 2 ditambah B pangkat 2 ditambah C pangkat 2, yang mana negatif D-nya itu negatif, kita inisialisasi terhadap nilai yang di atas yaitu negatif 414 per akar 33 pangkat 2 ditambah negatif 45 pangkat 2 ditambah 69 pangkat 2, sama dengan negatif 414 per akar 1089 ditambah 2025 ditambah 4761. Maka kita peroleh sama dengan negatif 414 per akar 7.875. Karena nilai P ini sendiri harus positif, maka kita akan mengaitkan nilai tersebut dengan nilai X cos alpha plus Y cos beta dan Z cos gamma, sehingga kita peroleh bahwa nilai dari cos alpha tadi 33 per akar 7.875 X ditambah cos betanya negatif 45 per akar 7.875 Y ditambah dengan cos gamanya 69 per akar 7.875 Z, dan sama dengan P. Untuk nilai P-nya tadi kita peroleh negatif 414 per akar 7.875. Karena di sini masih bernilai positif dan masih bernilai negatif dan kita akan mengubahnya menjadi positif, maka dari kedua sisi kita tambahkan atau kita sama-sama tambahkan nilai negatif atau sama-sama kita kurangkan. Maka di sini kita tuliskan negatif 33 per akar 7.875 X ditambah negatif 45 per akar 7.875 Y dikurang 69 per akar 7.875 sama dengan 414 per akar 7.875. Ini. Kemudian untuk soal yang ketiga, itu tentukan persamaan bidang W yang melalui titik O sama dengan negatif 2,3,5 dan melalui garis potongnya yaitu V1 sama dengan 33X dikurang 45Y ditambah 69Z ditambah 414 sama dengan 0, dan V2-nya kita tentukan bahwa nilainya itu negatif 3X ditambah 7Y ditambah 11Z ditambah 9 sama dengan 0. Untuk penyelesaiannya sendiri itu kita menggunakan persamaan berkas bidang yaitu dengan formulasi V1 ditambah dengan lambda V2 sama dengan 0. Untuk V1-nya kita tinggal substitusikan saja nilainya yaitu 33X dikurang 45Y ditambah 69Z ditambah 444 ditambah lambda V2-nya kita substitusikan negatif 3X ditambah 7Y negatif 3X ditambah 7Y ditambah 11Z ditambah 9 sama dengan 0. Karena bidang W ini melalui titik O dalam kurung negatif 2,3,5, maka titik O ini memenuhi persamaan bidang. Untuk langkah pertamanya, 33X dikurang 45Y ditambah 69Z ditambah 414 ditambah dengan nilai lambdanya kita kalikan terlebih dahulu dengan nilai F2, maka diperoleh nilai F2-nya sudah dikalikan dengan lambda itu negatif 3X lambda ditambah 7Y lambda ditambah 11Z lambda ditambah 9 lambda sama dengan 0.
Kemudian karena dia melalui titik O negatif 2,3,5, maka kita tinggal substitusikan nilai O ini ke dalam titik X, Y, Z yang ada pada persamaan. Maka kita peroleh 33 dikali negatif 2 itu negatif 66, hasilnya dikurang 45 dikali 3 itu 135, ditambah 69 dikali 5 345, ditambah 414, negatif 3 dikali negatif 2 lambda itu hasilnya 6 lambda, ditambah 7 dikali 3 lambda itu hasilnya 21 lambda, ditambah 11 dikali 55 itu hasilnya 55 lambda, ditambah dengan 9 lambda. Ini harusnya 9 lambda. Kemudian setelah kita memperoleh nilai dari hasil perkalian persamaan di atas, kita dapat menjumlahkan ataupun mengurangkan nilai-nilai yang ada. Di sini nilai yang tidak menggunakan lambda itu ada negatif 66 dikurang 135 ditambah 345 ditambah 414, itu menghasilkan nilai 558, ditambah 6 lambda ditambah 21 lambda ditambah 55 lambda ditambah 9 lambda itu hasilnya 90 lambda sama dengan 0. Kemudian kita bagi antara 558 ditambah 90 lambda ini, yang mana cara pembagiannya itu pertama lambda sama dengan, kita pindah ruaskan 558 ini ke ruas kanan, kemudian kita peroleh negatif 558 per 90, maka hasilnya adalah lambda sama dengan negatif 6,2. Nah, setelah kita peroleh nilai lambda sama dengan negatif 6,2 ini, kita tinggal substitusikan saja nilai lambda itu pada persamaan bidang, yang mana persamaan bidangnya tadi itu ada 33x dikurang 45y ditambah 69z ditambah 414 ditambah lambda dikali dengan negatif 3x ditambah 7y ditambah 11z ditambah 9 sama dengan 0. Nah, kita tinggal substitusikan tadi nilai lambdanya itu negatif 6,2. Kita letakkan pada variabel lambda di sini. Kemudian kita kalikan nilai lambda ini ke vektor atau nilai V2. Jadi kita kalikan nilai lambda ke nilai V2, yang mana akan dihasilkan di sini nilai V2-nya itu 18,6x, kemudian 43,4y, lalu 68,2z dan 55,8. Lalu kita jumlahkan yang mana nilai x, y, z maupun nilai yang tidak memiliki variabel. 33x ditambah 18,6 z itu hasilnya 51,6x. Maaf, saya ulangi, 33x ditambah 18,6x itu hasilnya 51,6x dikurang 45y dikurang 43,4y itu hasilnya negatif 88,4y ditambah 69z dikurang 68,2z itu hasilnya plus 0,8z, kemudian ditambah 414 dikurang 55,8 itu hasilnya plus 358,2 sama dengan 0. Maka kita peroleh di sini persamaan bidang W adalah 51,6x dikurang 88,4y ditambah 0,8z ditambah 358,2 sama dengan 0. Baiklah, sampai di sana saja presentasi dari saya. Baik kurang ataupun salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.